Hai semuanya, kembali lagi di channel Seroman TV. Saya akan melanjutkan cerita novel yang berjudul Dipaksa Menikahi Mafia Cacat, Bab 6, Tamu Tak Diundang. Meicia, Baron dan Anjali menyusuri taman belakang rumah William yang begitu luas. Beberapa kali gadis itu mengajak Baron berlari, kemudian berguling-guling di rumput layaknya anak kecil. Meicia tertawa hingga terdengar menggema di taman itu, hal yang jarang ditemui oleh para pelayan yang membuat mereka tersenyum sendiri. Meicia sendiri seolah mendapat teman curhat. Dia terus menceritakan banyak hal pada Baron, tentang pitbull kesayangannya sampai keluarganya yang jahat. Seolah mengerti, Baron menjilat tangan Meicia, kemudian berguling beberapa kali untuk menghibur gadis itu. Anjali yang melihat interaksi mereka tidak dapat menahan senyumnya. Dia tidak perlu repot melaporkan hal ini pada sang tuan, karena setiap sudut rumah ini, taman, hingga luar pagar telah terpasang CCTV. Hal itu sengaja dilakukan William beberapa hari sebelum pernikahannya dengan Meicia terlaksana. Tujuannya sudah pasti untuk memantau keselamatan dan keamanan sang istri. "Permisi Nyonya, ada tamu untuk Anda." Suara seorang pelayan membuat Meicia yang tengah mengusap kepala Baron itu terkejut. "Oh, tamu? Tamu siapa?" Meicia mengerutkan dahinya. Sudah 1 bulan dia menikah dan tinggal di rumah William ini. Tidak ada orang yang datang atau mengunjunginya. "Adik perempuan Anda, Nyonya," jawab pelayan itu dengan menunduk. "Aku akan menemuinya nanti. Kau boleh pergi," ucap Meicia pada pelayan itu. Pelayan itu hanya menunjukkan kepalanya, sementara Meicia hanya menghela napas panjang. Ada apa dia datang kemari? Mengganggu saja, gumam Meicia dalam hati. Bahu Meicia lurus saat membayangkan akan melihat wajah membosankan Zahra. Dia juga terlalu malas untuk berakting lemah di depan Zahra. "Jika Anda tidak ingin, maka tidak usah Nyonya. Saya akan mengusirnya untuk Anda," ucap Anjali sejak tadi menemani Meicia angkat bicara karena melihat raut wajah Meicia yang muram setelah ia mendengar bahwa tamu itu adiknya. "Tidak perlu Anjali, aku akan menemuinya," sahut Meicia. "Kalau begitu tolong pakai ini Nyonya. Tuan berpesan agar Anda mengenakannya jika bertemu dengan siapapun," ucap Anjali sembari menyodorkan selembar kain tipis. "Siapapun?" tanya Meicia sembari memakaikan kain tipis, ternyata sebuah cadar berwarna putih. "Iya, siapapun, kecuali kami yang ada di rumah ini," jelas Anjali. "Termasuk keluargaku?" tanya Meicia. "Termasuk mereka." "Kenapa begitu Anjali?" Wanita Asia itu hanya menggelengkan kepalanya. "Saya juga tidak tahu. Saya hanya mengikuti arahan Tuan. Anda bisa bertanya langsung padanya." Meicia mengangguk kemudian pergi. Baron pun ikut pergi dengannya. Di ruang tamu, Meicia mendapati Zahra tengah duduk bersama gadis muda. Gadis muda itu ialah Usi, sepupu Zahra dari pihak ibunya. Usi ialah gadis sombong yang selalu memandang rendah Meicia, padahal biaya sekolahnya ditanggung oleh Brahma, ayah kandung Meicia, dan secara tidak langsung dia dibiayai oleh Meicia. "Kakak!" Zahra berseru dengan semangat. Zahra sebenarnya ingin mengerjai Meicia, tapi melihat kehadiran pengawal seram di belakang kakaknya dan juga seekor anjing di samping Meicia membuat Zahra menahan diri. "Apa kakak kurang enak badan? Kenapa memakai cadar?" tanya Zahra. "Aku baik-baik saja." "Oh iya, ada perlu apa datang kemari?" ucap Meicia acuh. "Aku senang kakak baik-baik saja. Aku kesini
untuk menemani Usi, ingin bertemu dengan kakak. Dia ingin minta maaf tidak bisa hadir di pernikahan kakak, ucap Zahra dengan senyuman paksa. Usi yang hanya sejak tadi menyaksikan obrolan antara Zahra dan Mechia, akhirnya angkat bicara. Kakak, maaf ya kak, aku sibuk kemarin, jadi nggak sempat hadir, ucap Usi memeluk Mechia. Suara Usi terdengar menyesal, tetapi tidak dengan tangannya. Ia mencubit keras perut Mechia. Mechia hanya meringis karena kesakitan. Mendengar nyonya mudanya meringis, Anjali dengan sigap memisahkan mereka. Baron bahkan menggonggong beberapa kali. Tolong, jaga sopan santun Anda, Nona, tegur Anjali dingin. Anda baik-baik saja, Nyonya, tanya Anjali pada Mechia dengan mengusap lengannya. Kakak, maaf, aku tidak bermaksud, ucap Usi mencoba menjelaskan. Lalu ucapannya langsung dipotong oleh Mechia. Aku ingin istirahat Anjali, tolong antarkan mereka keluar, ucap Mechia dengan mengusir keduanya. Baik Nyonya, ucap Anjali yang memandang Zahra dan Usi dengan dingin. Dengan enggan, Zahra dan Usi mengikuti Anjali yang hendak mengantarkan mereka berdua untuk keluar dari rumah itu. Setelah mengantar keduanya sampai keluar, Anjali kembali menghampiri Mechia, masih terlihat merah. Anda tidak apa-apa, apa perlu saya memanggil dokter? Tanya Anjali khawatir. Tidak usah, apa di sini ada salep untuk luka memar? Tanya Mechia balik. Ada Nyonya, jawab Anjali. Tolong antarkan ke kamarku, ucap Mechia. Tidak ingin bertanya terlalu banyak, Anjali menuntun Mechia menuju ke kamarnya. Kemudian ia berlalu mencari salep. Mechia mengangkat bajunya, penasaran dengan bekas cubitan Usi di perutnya. Bekas cubitan itu membiru. Pantas saja sakit sekali. Mereka benar-benar iblis, gumam Mechia dengan kesal. Mendengar suara pintu dibuka, tanpa berbalik Mechia bergegas membuka bajunya. Bantu aku mengoleskannya, Anjali, ucap Mechia. Tidak mendapatkan jawaban dari Anjali, akhirnya Mechia mengangkat wajahnya. Pantulan bayangan di cermin membuatnya terpaku. Kamu, kapan? Kemana Anjali? Ucap Mechia gugup. Kemari, ucap William menatap Mechia dingin. Mechia mencoba menutupi dadanya dengan kedua tangannya. Sebentar, bajuku. Mechia mencari bajunya, namun melihat tatapan William membuat Mechia mengurungkan niatnya dan menuruti. Dengan mengenakan rok payung selutut dan bra hitam, Mechia menghampiri William. Pria itu terlihat sedikit menyeramkan. Mechia yang gugup hanya bisa berdiri seperti patung di depan kursi roda itu. William menatap bekas cubitan di perutnya itu dengan pandangan dingin, kemudian mengoleskan salep pada bekas luka memar di perut Mechia. Ia tak bisa menebak isi pikiran William karena wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun. Suaminya itu tengah marah, karena itu Mechia mencoba berusaha menahan diri agar tidak mengeluh di hadapan William suaminya. Shh, pelan-pelan, jangan ditekan seperti itu, sakit, rintih Mechia. Maaf, lirih William. Setelah itu, Mechia merasakan angin lembut di sekitar luka memar di perutnya. Ternyata William tengah meniup bekas cubitan itu. Sudah selesai, ucap William menatap dada Mechia dengan pandangan yang cukup lama. Lain kali hati-hati, lanjut William berkata dengan canggung. Mechia hanya mengangguk. Iya, nanti aku sangat berhati-hati saat bertemu mereka. Bukan itu saja, kau juga harus melihat siapa yang masuk. Jangan asal melepas baju, ucap William
dengan suara serak. Wajah Mechia pun memerah. Dengan kepala tertunduk, ia meminta maaf pada William, suaminya itu. "Maaf, aku janji tidak akan mengulanginya lagi." "Sudah, istirahatlah, jangan membantah, tidur." Mechia mengangguk pelan, mengenakan kembali bajunya yang tergeletak di lantai, kemudian menaiki tempat tidur. Keesokan harinya, saat Mechia membuka matanya, ia mendapati kepalanya berada di pangkuan William. Ia melihat William duduk dengan mata terpejam. "Apa dia menjagaku sampai pagi?" gumam Mechia dalam hati. Kemudian ia bangun, perlahan-lahan, tidak ingin membuat suaminya terkejut dan terbangun. Lalu ia mengusap wajah tampan William, suaminya itu. Mechia hendak bangkit dari ranjang tidur untuk menuju ke kamar mandi. Baru saja ia ingin berbalik, tiba-tiba saja tangannya digenggam erat. Pria yang sejak tadi tertidur perlahan membuka matanya. Wajah damai yang sedari tadi Mechia pandang dengan perasaan kagum kini hilang entah kemana. Tersisa hanyalah tatapan tidak berperi kemanusiaan, haus darah, dan penuh raut wajah pembunuh. Cerita bersambung.